Pak Fikar, ini kemudian juga ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Titin, kuasa hukum terpidana, yang mengatakan bahwa sampai saat ini juga mereka meminta untuk Ibtu Rudiana dihadirkan dalam persidangan, di mana Ibtu Rudiana ini merupakan orang yang melakukan penyidikan dan juga olah TKP saat kejadian terjadi. Apakah Anda melihat hal ini perlu dilakukan? Ya, ini menurut saya sejak awal sudah ada terjadi konflik of interest, konflik kepentingan sebenarnya sejak awal. Mestinya kalau dia sadari, dia tidak harus menjadi pemeriksa gitu, karena dia juga anggota kepolisian kan, dia penyidik juga gitu. Seharusnya diserahkan kepada orang lain gitu. Nah karena itu hasil pemeriksaannya menjadi diragukan. Karena apa? Karena dia punya kepentingan di sana. Oke. Iya kan? Anaknya yang salah satu anaknya yang ikut menjadi korban umpamanya. Nah karena itu kemudian seharusnya mestinya dulu juga kalau dia menyidik kepalanya melarang mestinya. Kepala Polres atau kepala Poldanya melarang, oh jangan kamu yang nyidik, mestinya seperti itu gitu ya. Nah karena ini sudah dilakukan penyidikan seperti itu, maka menurut saya ada konflik kepentingan. Artinya potensi keterangan dia itu menjadi tidak benar atau dibatalkan sangat tinggi. Begitu. Karena itu tadi, ada konflik of interest itu tadi. Berarti pemeriksaan ataupun olah TKP sudah tidak objektif lagi, Pak Fikar? Iya, kalau dilakukan oleh orang yang punya kepentingan, ya, maka objektivitasnya sangat rendah, gitu. Karena dia akan cenderung pada kepentingannya, gitu. Meskipun faktanya lain, gitu, dia akan mendorong ke fakta yang dia inginkan, gitu. Nah itu bahayanya kalau orang punya konflik of interest itu menjadi pelaku langsung atau pembuat kebijakan langsung, itu bahayanya di situ. Ya. Gitu. Nah karena itu negara juga mengeluarkan undang-undang yang pejabat negara anti KKN tuh ada undang-undangnya itu. Itu maksudnya itu ke sana sebenarnya. Janganlah pejabat negara menjadi pelaku kebijakan negara atau pembuat kebijakan negara yang di mana dia punya kepentingan di sana. Ya punya sehingga bisa terhindar dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Ya. Nah, gitu kan ada itu, ada undang-undangnya itu, ya. Nah, jadi kalau itu diikuti undang-undang itu, ya, maka sebenarnya kita akan terhindar dari KKN itu, tuduhan KKN dari para pejabat negara itu. Nah, karena itu tadi kesadaran negara membuat undang-undang menjaga aparaturnya supaya tidak terjadi KKN ya sudah cukup serius gitu karena sudah dibuat undang-undangnya begitu. Oke, artinya Anda mendukung dengan adanya dipanggil Ibtu Rudiana untuk ke persidangan. Saya seharusnya begitu karena dia menjadi penyidik gitu, ya kan? Apalagi umpamanya ada pengakuan dari terpidana waktu disidik itu saya dipukulin, saya dianiaya. Nah, apalagi ada seperti itu pengakuan. Nah, maka menjadi penting itu, ya, menjadi relevan, ya, penyidik-penyidik yang memeriksa pada waktu itu, termasuk itu tadi, siapa Ibtu Rudiana itu, begitu.